Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita lanjutkan bahasan kita asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masjid. Sekarang kita bahas jauh tapi tetap ke masjid. Kaum muslimin yang menjadi jamaah masjid itu ada yang rumahnya dekat dengan masjid, ada yang rumahnya jauh dari masjid. Yang dekat tentu saja harus menunjukkan semangatnya untuk datang ke masjid. Masa yang dekat nggak datang? Yang jauh harus lebih semangat. Kenapa? Ya, orang jauh kadang-kadang bisa dijadikan sebagai alasan. Kalau orang Betawi ngomong, lu mah enak, rumah lu deket dengan masjid. Wajar aja kalau lu rajin. Lah gua rumah gua jauh. Nah, wajar aja kalau gua nggak ke masjid. Nggak begitu. Itu namanya alasan. Kalau alasan mah orang kita itu pandai bikin alasan. Main bola kalah. Alasan lagi. Nggak diterima kekalahan itu. Alasan. Kenapa main bola bisa kalah begitu? Habis hujan, lapangannya becek. Hujan, lapangan becek dijadikan alasan kalah. Emang lawannya nggak kehujanan? Emang lawannya main di lapangan yang lain? Nah, begitu juga ke masjid. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Bani Salamah tinggal di pinggir kota Madinah. Kan jauh tuh kalau di pinggir kota. Suatu hari mereka ingin pindah dekat masjid. Jadi ngobrol-ngobrol gitu. Ngomong-ngomong, ada yang mau jual rumah, jual tanah enggak ya dekat-dekat masjid ini? Emang kenapa, mau beli? Iya. Kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Emang kenapa mau beli rumah di dekat masjid ini? Ya, saya kan sekarang ini jauh. Repot juga rasanya. Kalau rumah dekat dengan masjid kan enak. Kata orang Betawi, selangkah dua langkah juga nyampe. Sekarang ini jauh. Oh, begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Yasin, surat 36 ayat 12. Berkaitan dengan ini. Kan asbabun nuzul itu, sebab turunnya ayat, ada dua sebabnya kalau dikelompokkan. Respon Allah terhadap suatu peristiwa, respon Allah terhadap suatu kejadian, ada juga karena pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi. Lah, ini respon Allah terhadap suatu peristiwa. Turun ayat ini.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Allah menghidupkan orang mati. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Orang mati dihidupkan kapan? Nanti ada hari kebangkitan. Yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, sampai niat ada dalam hati, itu pun ditulis. Maka ada malaikat-malaikat yang menulis niat kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu ditulis. Nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, itu dikalkulasi. Ada namanya Yaumul Hisab, hari penghitungan. Amal-amal manusia dihitung. Yang tadi ditulis itu dihitung, dikalkulasi. Terus nanti ada lagi bukan cuma ditulis, tapi ditimbang. 1, 2, 3 itu ditulis, dihitung. Tapi dari yang sudah dihitung itu 1, 2, 3 itu ada amal yang ringan, ada amal yang berat. Maka ditimbang. Memang dia hitungannya 1, tapi berat kalau ditimbang. Sholat jenazah, wah itu timbangannya berat. Sholat jenazah. Apalagi kalau sampai nganter ke kuburan, wah, itu berat. Timbangannya berat. Kata Nabi, yang sholat jenazah, lalu mengantar ke kuburan, mengantar jenazah, itu dapat 2 qirot. Jadi kalau sholat saja 1 qirot, ngantar ke kuburan 1 qirot. 1 qirot itu apa ya Rasul? Segede gunung Uhud. Nah, segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung batu. Kalau ditimbang kira-kira bagaimana? Gunung ditimbang. Baik. Jadi dihitung, ditimbang. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekas yang ditinggalkan. Kalau kita pergi ke masjid, itu ada bekasnya. Bumi yang kita pijak, yang kita injek, yang kita langkahi, itu ada bekasnya, membekas. Itu bekas-bekas itu. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Di Lauh Mahfuz. Baik. Nah, dari kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Hasyr, ada Yaumul Mizan, ada Yaumul Hisab. Segala amalnya, yang baik maupun yang buruk, akan ditimbang. Dihitung, ditimbang. Lalu, banyak pihak yang menjadi saksi atas amalnya itu. Salah satunya adalah bumi. Bumi di mana kita pijak, itu jadi saksi. Makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, tahaffazu fil ard, fa innaha ummukum. Hati-hati kamu terhadap bumi, karena dia seperti ibumu. Bumi itu seperti ibu. Maksudnya apa itu? Ibu itu, ibu yang sejati, ibu yang betul-betul ibu, dia tahu persis perkembangan anaknya. Makanya ibu-ibu itu suka cerita tentang anaknya. Anaknya udah gede, dia cerita di hadapan orang lain, anaknya heran, masa iya sih saya begitu dulunya? Gitu. Seorang ibu misalnya mengatakan, saya punya anak 6. Nih, dia doang nih yang susah banget diberanakinnya. Gitu. 2 hari, 2 malam, baru keluar. Maksudnya 2 hari 2 malam, udah dibawa ke bidan. Nah, itu begitu. Ini anak lama ngomongnya nih. Biasanya kan setahun setengah udah bisa ngomong. Ini udah 3 tahun belum bisa ngomong. Saya khawatir. Alhamdulillah dia bisa ngomong juga. Nah, gitu. Ada nggak ibu yang suka cerita begitu? Jadi bumi ini seperti ibu. Nanti dia bakal cerita. Bumi ini bakal cerita. Nah, nanti baca surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu nanti ketemu ayat yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Nah, pada hari ini, pada hari itu, pada hari kiamat, bumi akan memberitakan, akan menghabarkan. Apa-apa yang dia simpan, itu akan dia ceritakan. Si Anu, pada hari apa, tanggal berapa, kalau pakai bahasa kita begitu, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Bumi itu menjadi saksi. Makanya bagus kalau kita pergi kemana, itu yang kita lakukan adalah kebaikan. Sehingga bumi yang di Sumatera, dia cerita, oh dia ini pernah ke tempat saya, Sumatera. Di Sumatera dia begini, melakukan kebaikan. Oh dia ini pernah ke Kalimantan. Di bumi Kalimantan dia pun melakukan kebaikan. Nah begitu. Yang enak tuh begitu bumi ceritanya. Memang dia di Jakarta nggak berzina, tapi dia pergi ke Kalimantan buat berzina. Oh, bumi cerita tuh Kalimantan. Yang kedua, setiap muslim punya keharusan dan tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Masjid sudah dibangun. Ya sesudah dibangun, masjid itu harus dimakmurkan. Di antara memakmurkannya adalah sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Datang ke masjid sholat berjamaah. Sekarang kan lagi masa pandemi Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, masa pandemi juga datang ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat kerumunan. Orang di masjid mah tertib. Sholat yang mestinya rapet, karena masa pandemi direnggang-renggangkan. Jaga jarak soalnya aturannya. Justru yang vaksin malah nggak jaga jarak. Kita lihat berita di TV, di koran ada fotonya. Vaksinasi orang pada datang banyak berkerumun. Nggak ada jaga jarak. Apalagi? Olimpiade peluk-pelukan, menciptakan gol. Kalau petinju jaga jarak nggak ya? Petinju nggak jaga jarak.
Begitu. Apalagi tuh yang ada kerumunan. Bansos. Oh, ada bansos. Terima bansos. Terima sembako segala macam. Oh, itu ada kerumunan lagi. Kalau di masjid orang tidak kerumunan kan? Orang tertib. Jadi makmurkan masjid. Kalau nunggu pandemi selesai nggak tahu kapan. Nah, kita tertib. Sehingga sholat berjamaah kita lakukan di masjid. Kecuali uzur. Uzur itu apa? Sakit. Sakit yang menyebabkan kita tidak bisa jalan ke masjid. Ada juga orang sakit tapi masih bisa jalan. Sakitnya juga buat diri sendiri, nggak begitu berbahaya. Ya, kalau sakitnya kena COVID, meskipun dia bisa jalan, nah dia disuruh isolasi mandiri kan gitu. Karenanya perjalanan menuju masjid menjadi saksi atas kebaikan yang dilakukannya. Bumi di mana kita pijak itu jadi saksi. Maka tempat tinggal yang jauh itu mestinya semakin membuat kita termotivasi untuk datang ke masjid. Ada orang suka cerita, enak Pak, jalan pagi itu Pak, enak, seger badan, apalagi sampai berkeringat. Saya begitu, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo jalan. Cerita dengan bangga begitu, dengan enak begitu. Masjid 200 meter dia nggak nyampe. Jalan 2-3 kilo dia ceritain. Nyari keringat. Begitu. Jadi kalau dari rumah menuju masjid 200 meter, subuh 200 meter, pulangnya 200 meter, zuhur 200 meter, pulangnya 200 meter, 5 waktu, begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang istimewa kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu disebutkan salatur rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi salatnya di rumah atau di pasar sebanyak 20 kali lipat. Hadis lain 27 kali lipat. Sebabnya ialah karena bila ia berwudu dilakukannya dengan baik, lalu pergi ke masjid. Nah, jadi yang bagus, kalau kita mau ke masjid, sudah wudu dari rumah. Itu bagus, sudah wudu dari rumah. Bukan tidak boleh wudu di masjid. Yang di masjid itu mungkin ada orang mampir, ada orang batal. Nah, yang kita dari rumah bagusnya sudah berwudu. Jadi dilakukan dengan baik, lalu pergi ke masjid. Wazalika annahu iza tawaddo'a fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Dan itu tidak dilakukannya kecuali untuk sholat. Datang ke masjid mau sholat, yaitu sholat berjamaah. Maka setiap langkah yang dilangkahkannya diangkat kedudukannya 1 derajat.
Jadi kalau kita pergi ke masjid, satu langkah yang kanan misalnya, itu membuat kita terangkat derajat kita. Sedangkan satu langkahnya yang kiri, itu akan dihapus dosanya, satu. Jadi satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Dari rumah ke masjid berapa meter? Nah, katakanlah 50 meter. Dari rumah menuju masjid 50 meter. Kalau 50 meter itu berarti 50 langkah kaki kanan, 50 langkah kaki kiri. Langkah kita setengah meter misalnya. Berarti 50 dosa dihapus, 50 derajat diangkat. Wah, itu istimewa itu. Makanya sahabat Bani Salamah itu tadi nggak jadi beli rumah, beli tanah dekat masjid. Kalau begitu jadinya, enakan saya dong, rumah saya jauh. Sehingga langkah-langkah kaki semakin banyak. Derajat makin tinggi, makin banyak dosa yang dihapus. Nggak jadi dia beli tanah, beli rumah dekat masjid itu. Nah, begitu. Bahkan ada sahabat waktu itu dia lebih suka jalan kaki. Ada juga yang naik onta menuju masjid, ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Nah, yang naik onta ini ngelewati yang jalan kaki. Ketika mau melewati yang jalan kaki, dia nawari. Ayo ngikut saya. Kalau bahasa kita bonceng. Ah, enggak, saya jalan aja. Nah, silakan terusin. Kalau jalan kaki itu jadi sehat. Kalau naik onta, ontanya yang sehat. Nah, gitu. Jadi dia lebih suka berjalan kaki. Dapat pahala yang banyak, keutamaannya yang luar biasa. Baik, saya beri kesempatan untuk yang mau bertanya. Saya persilahkan yang mau bertanya atau mau menanggapi. Ya, silakan Pak. Ya. Sholat berjamaah itu kan umumnya kalau orang mau sholat berjamaah itu di awal waktu. Ya kalau lagi nunggu dia wudhu, nunggu dia ada, nah, itu kan namanya sifatnya nunggu sebentar. Masih kategori awal waktu. Yang namanya awal waktu itu bukan berarti selesai azan langsung kita sholat zuhur misalnya, enggak begitu. Kan habis azan ada sholat sunat dulu, habis sholat sunat ada doa dulu, doa bagus itu antara azan dengan iqomat. Nah kalau di masjid itu kan sudah ada timernya, antara azan dengan iqomat itu berapa menit. Orang suka nanya sama saya, Pak Ustadz, azan dengan iqomat itu berapa menit? Ya sepakati aja, dimusyawarahkan. Tapi setidaknya itu untuk ukuran 2 kali sholat sunat. Misalnya ada orang baru berangkat dari dari rumah menuju masjid, itu ketika azan berkumandang. Azan selesai dia nyampe. Nah, maka dia mau sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat berapa menit?
katakanlah 3 menit misalnya. Sholat sunat 3 menit, 2 rakaat. Setelah itu dia mau sholat qobliyah, 2 menit. Berarti 6 menit. Terus kasih waktu buat berdoa. 1 menit, misalnya dia berdoa. Jadi 7 menit, azan dengan iqomat. Begitu. Itu masuk, sesudah 7 menit baru iqomat, itu masuk kategori di awal waktu. Berjamaah. Ya, nah sekarang di rumah, kalau sifatnya menunggu, sebentar lagi nih, lagi makan dikit lagi, misalnya. Tinggal 2 suap lagi, ya tungguin. Terus, apalagi? Ada yang lagi mau wudhu tapi ingin buang air besar. Boleh aja tungguin. Itu masih masuk kategori awal waktu. Kalau dia memang itu baru saja azan. Ya. Nah, Rasulullah itu begitu menunggu orang. Dulu pernah Rasulullah udah iqomat. Rasulullah sudah di tempat imam. Lalu sahabat-sahabat udah berbaris. Tiba-tiba ada seorang sahabat, "Ya Rasul, ada apa?" "Saya permisi. Mau buang air besar," maksudnya. Mau ke toilet. Mau buang air besar. Kalau bahasa kita itu dulu, kalau bahasa kita tuh mau ke kakus. Mau ke jamban. Itu kalau disebut mau ke kakus, mau ke jamban tuh mau ngapain? Buang air besar. Udah nggak ada pilihan lain tuh. Kalau sekarang kan mau ke toilet, ada 2 kemungkinan kan gitu. Mau ke WC, ada 2 kemungkinan. Tapi kalau dulu mau ke jamban, mau ke kakus, ya udah cuma 1 itu kemungkinannya. Buang air besar. Maka Rasulullah memulai sholat. Dipilihlah bacaan yang agak panjang. Sehingga sahabat yang tadi buang air besar itu balik lagi. Dia udah buang air besar, udah wudhu lagi kan gitu. Balik lagi. Ternyata balik lagi itu Rasul belum ruku. Belum ruku. Sehingga dia selesai sholat itu bareng. Selesainya bareng. Enggak masbuk, enggak ketinggalan rakaat. Nah, itu ditungguin tuh. Tapi kalau nunggunya kelamaan, sementara kita juga punya urusan yang sangat penting, mau pergi ya sudah. Sholat sendiri nggak dapat nilai berjamaah. Tapi seorang laki-laki harusnya sholat di masjid, sholat di rumah kalau situasinya darurat. Dia tidak memungkinkan pergi ke masjid karena sakit. Semalam nggak ke masjid Pak, sholat isya atau sholat maghrib, ada tamu di rumah. Itu tamu uzur apa bukan? Jadinya, ya enggak, ajak tuh tamu. Pak, ayo kita ke masjid dulu, nanti kita terusin lagi ngobrolnya. Nah begitu. Cuma kan orang suka nggak enak itu, nggak enak sama tamu. Padahal bagus ngajak tamu ke masjid. Ternyata ketika diajak ke masjid, dia ketemu salah seorang jamaah. Bapak di sini? Iya, rumah saya di sini. Nah, itu ada hikmahnya kan? Kawan lama ketemu di masjid. Kalau sama Pak Ahmadiani apanya? Masih saudara saya. Nah, gitu. Wah, jadi kuat lagi hubungan persahabatannya. Jadi jangan suka basa-basi, nggak enak. Baik, begitu Pak. Ada lagi? Tidak ada. Nah, itu sahabat Bani Salamah juga ketika Rasulullah
mendengar dia mau beli tanah, beli rumah itu, Rasulullah juga mengatakan sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya kalau pergi ke masjid berjamaah itu adalah yang paling jauh langkahnya. Nah, itu yang membuat dia semakin termotivasi untuk selalu datang ke masjid berjamaah. Maka Rasulullah ingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masjid, summa la ya'murunaha illa qalila. Akan datang atas manusia satu zaman di mana orang bermegah-megahan dalam urusan membangun masjid. Kemudian tidak ada yang memakmurkan masjid itu kecuali sedikit. Bikin masjid bermegah-megahan, harganya bermiliar-miliar, bahan-bahannya mahal, bagus, bahkan ada yang diimpor karena di sini nggak ada nih keramik yang kita inginkan, dan seterusnya lah. Ada tuh yang impor. Tapi sedikit orang yang memakmurkannya. Lalu orang berbangga-bangga urusan bangunan. Akhirnya kalau istilah sekarang, bangunan masjid yang mewah itu menjadi destinasi wisata. Katanya wisata religi. Wisata religi. Dari mana-mana orang datang. Mau melihat bangunan masjid yang mewah itu. Sampai di sana ngapain? Selfie. Berfoto. Sementara masyarakat sekitarnya itu tidak ke masjid itu. Ini perlu mendapat perhatian. Dulu, sekarang masjidnya udah jadi tuh. Sekarang masjidnya udah jadi. Dulu saya berapa tahun yang lalu itu pergi ke Kendari. Lalu saya diinformasikan bahwa sekarang ini lagi dibangun, baru mulai dibangun masjid. Itu 1 kilometer ke laut. Jadi nanti laut itu diuruk, reklamasi, buat jalanan 1 kilometer ke sana. Jadi nanti kalau kapal-kapal lewat itu kelihatan indah. Ada masjid di laut itu. Udah jadi masjidnya sekarang. Pernah tuh ada yang berkunjung lalu bikin video. Indah kelihatannya. Tapi saya jadi mikir. Masjid di depan rumah aja dia kagak datang. Bagaimana masjid ke laut? Itu begitu. Jadi begitulah kenyataan, orang senang bikin masjid yang mewah, bukan yang nggak boleh, tapi bagaimana memakmurkannya. Ini sesuatu yang harus mendapat perhatian dan kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid itu. Tanggung jawab mendatanginya, untuk sholat berjamaah, dan untuk menghadiri majelis ilmu. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, sekarang kan sudah online. Untuk apa lagi hadir di majelis ilmu? Duduk di sini. Orang di sini juga lewat YouTube udah bisa. Lewat Facebook udah bisa.
Ya, kalau hadir, duduk di sini, itu beda rasa. Nah, karena beda rasa, beda juga keutamaannya. Nah, maka saya bilang, yang online ini untuk yang berhalangan, untuk yang jauh. Kalau pengajian di sini disiarkan langsung di YouTube atau direkam baru diposting di YouTube, itu kan orang dari mana-mana bisa menyaksikan, bisa belajar, bisa dapat juga ilmunya. Kalau dulu kan cuma segini aja yang hadir. Kawan kita yang belum pulang dari kerja, dari dagang, atau dia lagi pergi keluar kota, itu udah lewat aja nggak dapat. Tapi dengan direkam, diposting, dia masih bisa mengikutinya. Ngomong-ngomong, jamaah masjid kita ini ada berapa ya? Jamaah masjid kita ada berapa kira-kira? Kapasitas masjid ini berapa? Ada 1.000. 500, 750. Nah, jadi kalau yang hadir 50, yang duduk di sini 50, yang jamaah kita sebenarnya ada 600 deh, ada 600. Mestinya yang nonton di YouTube ini itu ada 550. Itu baru orang sini, baru jamaah sini. Belum lagi nanti di-share, linknya di-share, wah itu orang dari mana-mana. Jangan orang dari mana-mana menyaksikan, orang sini enggak menyaksikan. Hadir enggak, menyaksikan juga enggak. Rugi dia. Rugi kenapa? Rugi tidak memanfaatkan kesempatan. Rugi tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Nah, itu begitu. Nah, kemudian para sahabat luar biasa dalam konteks memakmurkan masjid ini. Sampai begitu ditekankannya sholat berjamaah di masjid, itu ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Saya ulangi lagi ceritanya. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Kira-kira bagaimana tuh? Repot nggak? Sulit nggak? Coba aja perhatikan tunanetra itu. Tunanetra jualan kerupuk, keliling, suka lewat di depan rumah saya, keliling. Dia sepertinya udah nandai tuh, mana yang langganan, mana yang bukan. Jadi kalau lewat depan rumah saya, itu pagar besi di depan rumah, dia ketok-ketok. Dia berhenti, dia ketok-ketok. Pagar. Sehingga istri saya nyuruh anak misalnya, beli. Nah, Abdullah bin Umi Maktum, meskipun begitu keadaannya, rajin dia ke masjid. Cuma tetap aja dia merasa sulit, dia merasa repot. Satu ketika dia menemui Nabi, dia menyampaikan keluhannya seperti itu, rumah saya jauh, yang nuntun gak ada, mata buta, minta rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, minta keringanan, minta dispensasi agar dia dibolehkan sholat di rumah saja. Rasul kasih, ya. Rasul maklum, namanya juga orang buta, rumahnya jauh, yang nuntun gak ada, maklum. Kalau sekarang itu jalanan ada trotoar. Trotoar difasilitasi juga untuk orang buta.
Itu kalau di trotoar ada ubinnya warna kuning. Ubin warna kuning itu nonjol-nonjol. Itu buat yang buta. Buat yang buta. Jangan sampai bikinnya salah. Tukangnya jangan sampai nggak ngerti. Ini kuning ngikutin kan dia. Nonjol-nonjol ngikutin aja. Sampai ke tiang listrik. Maka tiang listrik harus dipindahkan atau ubinnya itu dibelokkan. Nah, Rasul kasih rukhsah. Tentu dia senang permisi. Ketika dia sudah berjalan beberapa langkah meninggalkan Nabi, Nabi justru memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Maksudnya kamu dengar azan apa enggak? Naam, iya, saya dengar itu azan ya Rasul. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Yang matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun enggak ada, kalau dengar azan, datang. Datang ke masjid. Lagi saya cerita seperti ini di suatu daerah, ada yang nanya tuh peserta, Pak Ustadz, kalau begitu kalau nggak dengar azan nggak apa-apa dong, sholat di rumah aja katanya. Saya bilang, Pak, ini Nabi nanyanya kepada orang buta. Makanya Nabi nanya, kamu dengar azan apa enggak? Lah kalau kita kan nggak buta, bisa ngelihat jam, bisa melihat orang pergi ke masjid, bisa melihat sinar matahari yang menandakan waktu sholat sudah tiba dan seterusnya. Apa artinya? Yang seperti itu saja yang buta ditekankan berjamaah ke masjid, apalagi kita yang banyak kemudahannya, kaki masih bisa diajak jalan, badan masih sehat, apalagi mata masih awas, jalanannya enak, di aspal, hujan juga nggak becek. Memang hujan tuh bisa dimaklumi, orang tidak ke masjid. Tapi kalau kita kan hujan juga ya nggak begitu besar, jalanannya tidak banjir, gitu. Orang dulu itu karena nggak punya payung, tampah dia bawa. Biasa istrinya buat apa tuh? Menampi beras. Itu tampah dipakai, nggak punya payung soalnya. Apalagi daun talas. Dia punya pohon talas yang besar itu. Dipotong, jadiin payung. Ada juga yang pakai daun pisang. Yang penting nyampe ke masjid. Basah-basah dikit nggak apa-apa. Sekarang payung ada. Mantel ada. Kalau naik motor, kan punya. Naik motor punya mantel. Jas hujan. Mudah kita itu. Nah, yang membuat kita jadi berat adalah alasan. Nah, itu begitu. Ini yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.